Halo semuanya, di video kali ini aku ingin menjelaskan perilaku pembelian konsumen di era digital. Studi kasus, Grab. Grab merupakan aplikasi yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari layanan transportasi, pemesanan makanan, hingga pengiriman barang. Melalui pembahasan ini, aku akan menjelaskan fenomena perilaku konsumen, dampak positif dan negatif yang muncul, serta saran agar konsumen dapat menggunakan layanan digital secara lebih bijak. Di era digital, pola perilaku konsumen mengalami perubahan yang cukup signifikan. Konsumen kini cenderung memilih layanan yang cepat, praktis, dan mudah diakses. Hal ini dapat terlihat jelas dari meningkatnya penggunaan aplikasi Grab. Pertama, muncul perilaku serba instan. Konsumen tidak perlu lagi mencari transportasi secara manual atau memasak sendiri. Dengan beberapa klik di aplikasi, semua kebutuhan dapat terpenuhi. Kedua, terdapat ketergantungan pada promo. Diskon, cashback, dan potongan ongkir sangat memengaruhi keputusan konsumen dalam menggunakan Grab. Banyak konsumen baru memesan layanan ketika terdapat promo tertentu. Ketiga, muncul perilaku membeli karena kemudahan atau rasa malas. GrabFood sering digunakan untuk memesan makanan meskipun jaraknya dekat atau konsumen sebenarnya mampu memasak sendiri. Keempat, rating dan ulasan menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan. Konsumen cenderung memilih driver atau merchant dengan penilaian tinggi karena dianggap lebih aman dan terpercaya. Selain itu, terdapat pula pengaruh tren dan konten viral di media sosial. Restoran atau produk yang viral biasanya mengalami peningkatan pesanan secara signifikan di GrabFood, meskipun konsumen sebelumnya tidak memiliki kebutuhan terhadap produk tersebut. Perilaku konsumen di era digital ini tentunya memiliki dampak positif dan negatif. Pertama, digitalisasi melalui Grab memberikan berbagai dampak positif bagi konsumen. Pertama, kemudahan akses layanan. Konsumen dapat memesan transportasi, makanan, dan layanan pengiriman kapan saja dan di mana saja. Kedua, efisiensi waktu dan tenaga. Grab sangat membantu mahasiswa, pekerja, dan masyarakat umum dalam menjalankan aktivitas sehari-hari secara lebih efektif. Ketiga, beragam pilihan layanan. Grab menyediakan berbagai fitur seperti GrabBike, GrabCar, GrabFood, GrabExpress, dan GrabMart yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Keempat, harga yang kompetitif. Adanya persaingan antar platform membuat konsumen sering mendapatkan harga yang lebih terjangkau melalui promo. Kelima, keamanan dan transparansi transaksi. Konsumen dapat melihat identitas driver, melacak perjalanan secara real-time, serta menggunakan metode pembayaran yang aman. Di sisi lain, kemudahan yang ditawarkan Grab juga menimbulkan beberapa dampak negatif. Pertama, konsumsi berlebihan. Konsumen menjadi lebih sering memesan makanan atau menggunakan transportasi online meskipun sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Kedua, pengeluaran yang tidak terkontrol. Promo yang terlihat menguntungkan seringkali mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak dari rencana awal. Ketiga, muncul ketergantungan terhadap layanan digital. Aktivitas sederhana yang sebelumnya dapat dilakukan sendiri kini selalu bergantung pada aplikasi. Keempat, terdapat risiko ketidaksesuaian antara ekspektasi dan kenyataan. Meskipun rating membantu, tetap ada kemungkinan makanan tidak sesuai gambar, driver kurang responsif, atau pengantaran terlambat. Hal ini membuat konsumen perlu lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Selain dampak yang dirasakan secara langsung, ada pula dampak yang sering luput dari perhatian konsumen, yaitu dampak lingkungan. Peningkatan penggunaan transportasi online berkontribusi terhadap meningkatnya emisi kendaraan, dan pemesanan makanan melalui GrabFood juga menambah jumlah sampah kemasan plastik. Agar perilaku pembelian konsumen di era digital tetap sehat, terdapat beberapa langkah bijak yang dapat dilakukan. Pertama, menentukan batas pengeluaran untuk layanan digital agar pengeluaran tetap terkontrol. Kedua, menggunakan layanan sesuai kebutuhan, bukan hanya karena tergoda promo atau kemudahan. Ketiga, memeriksa rating dan ulasan secara teliti sebelum memesan layanan. Keempat, memanfaatkan fitur keamanan yang tersedia pada aplikasi Grab. Kelima, mendukung UMKM lokal dengan memesan produk dari merchant kecil. Keenam, mempertimbangkan alternatif yang lebih ramah lingkungan, seperti berjalan kaki untuk jarak dekat. Oke,
Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga pembahasan mengenai perilaku pembelian konsumen di era digital melalui studi kasus GREP ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana teknologi memengaruhi keputusan dan kebiasaan kita sebagai konsumen. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye!